Oke, yuk lanjut lagi soal di nomor 9 Matematika Dasar SIMAK UI tahun 2023. Ya, di sini mengenai aritmatika ada dua barisan. Kita ambil bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama itu kita ambil yang ini. Nah, ini kita tulis dulu. Jadi nanti di situ ada X1, A1, A2, A3, dan Y. Oke, kita kasih nama dulu ya. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemudian satunya lagi kita bikin di sebelah kanannya. Nanti kita bagi jadi dua bagian. Kita sekarang ambil yang bagian barisan berikutnya. Ada X1, ada B1, B2, B3, B4, B5, dan Y. Nah, coba deh. Antara barisan kiri sama kanan ternyata sama-sama punya X1 dan Y ya. Nah, maka kita akan fokus ke X1 dan Y masing-masing. Ini kita kasih nama juga deh. Oke, yang kiri ada 5 suku, yang kanan ada 7 suku. Nah, karena sama-sama punya X1 dan Y, maka kita fokus ke bagian situ aja. Oh ya, teman-teman ingat di aritmatika ada UT ya, suku tengah. Suku tengah itu adalah yaitu A ditambah UN dibagi sama 2. Nah, itulah rumus suku tengah. Jadi, nanti ini bertindak sebagai A-nya, ini sebagai UN-nya, dan ini kan tengah-tengahnya ya, sebagai UT-nya, suku tengahnya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke rumus suku tengahnya, yaitu berarti jadinya adalah suku tengahnya adalah A2 sama dengan A-nya adalah X1 ditambah sama Y dibagi sama 2. Betul ya, kita sudah dapat. Jadi, kita fokus ke pertanyaan ya. Pokoknya kita harus dapat A2 sama dengan A3 sama dengan. Ya, dari pertanyaannya yang sebelah sini. A2-nya udah beres ya. Nah, A2-nya udah beres, kita checklist dulu. Sekarang kita fokus ke A3. A3 itu, sebelum kita fokus ke A3, kita bikin dulu rumus UN-nya nih, langkah kedua. Ingat, UN itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali sama B. Nah, dari sini UN-nya adalah U5 atau Y ya. Suku kelima, ini adalah X1. N-nya tadi kan ada 5 suku ya. Maka jadi 5 dikurang 1 kali sama B. Nah, kita otak-atik nih biar menjadi B sama dengan. Ternyata Y dikurang X1 dibagi sama 4 sama dengan B. Tujuannya apa sih? Untuk yang ketiga, kan kita butuh A3 ya. A3 itu adalah suku yang keempat. Nah, ingat A3 itu suku yang keempat. Berarti suku keempat adalah A ditambah sama 3B. Nah, U4-nya adalah A3, A-nya adalah X1 ditambah 3B, yaitu Y min X1 per 4. Nah, gitu. Ya, jadi kita usahakan apa-apa yang ditanyakan dalam bentuk X1 dan Y. Nah, sebelah kiri udah beres. Oke, nah kita buat dulu ya, biar nanti kita fokus, oh inilah yang akan digunakan. Nah, ini ada A2 dan ada A3 yang akan kita substitusi nanti. Sekarang yang bagian kanan, yuk kita lihat caranya sama kayak tadi. Kita bikin dulu, dia minta B3. B3, oh iya, kita kasih nama dulu ya. Ini sebagai A-nya, ini sebagai UN-nya, ada 7 suku. Tengah-tengahnya adalah suku yang keempat ya. Nah, ini sebagai UT-nya. Masuk ke rumus UT lagi. Nah, maka nanti UT-nya itu adalah B3. Sama dengan A-nya adalah X1 ditambah sama Y dibagi sama 2 kembali. Ya, B3-nya udah aman. Berikutnya lagi masuk ke rumus UN ya. Nah, karena di kiri sudah ada. UN-nya kan berarti U7. Nah, U7 itu adalah Y sama dengan A ditambah dengan 7 kurang 1 kali sama B. Nah, kita otak-atik menjadi Y min X1 dibagi sama 6 dari si B-nya. Nanti digunakan untuk yang eh,
Pertanyaannya kan B5 ya. B5 itu ada di mana? B5 itu kan suku yang keenam. Nah, berarti kita fokus suku yang keenam, berarti A ditambah sama 5B. Pakai rumus UN lagi ya. U6-nya kita ganti dengan B5. B5 sama dengan A-nya tadi adalah X1 ditambah 5 kali B. B-nya adalah tadi ya, langkah kedua. Y dikurang sama X1 dibagi sama 6. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi bagian bawahnya kita udah clear nih. B3-nya sudah ada, B5-nya sudah ada. Ini untuk bagian yang bawah sini ya. Nah, sedangkan yang bagian atas yang warna kuning. Oke, kita tandain aja ya. Nah, kalau sudah, yuk kita bikin area berikutnya di sebelah kanan. Masuk ke dalam pertanyaannya. Oke, saya langsung aja. Dia kan minta A3 ya. A3, kita bikin dulu. Oke, A3-nya kita ganti. Yaitu X1 ditambah dengan 3 dikali Y min X1 per 4. Dikurangi sama A2. A2-nya sudah dapat juga ya, yaitu X1 ditambah Y per 2. Bagian bawahnya adalah B5. B5-nya adalah X1 ditambah 5 kali Y dikurang X1 per 6. Dikurangi lagi dengan si B3. B3-nya adalah X1 ditambah Y per 2. Oke, agak panjang sedikit ya. Nah, itu kan ada penyebut 4 sama 2 sama 6 ya. Maka KPK-nya di angka 12. Jadi, kiri sama atas kita kalikan semuanya dengan angka 12. Biar gampang. Nah, ini juga sama kita kalikan dengan 12. Yuk, lanjut. Kita kasih garis dulu. Nah, kalau dikalikan dengan 12, maka yang terjadi adalah 12x1 ditambah 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9 ya. 9 nanti dikalikan ke dalam kurung pertama. Jadi 9Y dikurang sama 9x1. 12 dibagi 2 adalah 6. Nanti 6 minus 6-nya dikalikan ke dalam. Minus 6x1 dikurang 6Y. Oke, nah ya semoga bisa dipahami pelan-pelan. Bagian bawahnya sekarang 12 kali x1, 12x1. 12 bagi 6, 2 kali 5, 10. 10-nya kalikan ke dalam lagi. Jadi ada 10Y dikurang 10x1. Nah, terus berikutnya lagi 12 bagi 2 adalah 6, kalikan lagi ke dalam. 12 bagi 2 6, 6x1 sama 6 Y. Nah, ingat hati-hati kalau ada plus minus nggak boleh dicoret kayak gini ya. Nah, itu nggak boleh karena ada plus minusnya. Kita rapikan dulu. 12x1 kurang 9x1 kurang 6x1. 12 kurang 9, 3. 3 kurang 6 adalah minus 3. 9Y dikurang 6Y adalah 3Y. Nah, bagian bawahnya 12 kurang 10x1 dikurang 6x1, maka jadinya adalah minus 12 kurang 10, 2. 2 kurang 6 adalah 4. 10Y dikurang 6Y adalah 4Y. Nah, yang atas sama-sama kita keluarkan angka 3-nya aja ya. Jadi min X1 ditambah sama Y, yang bawahnya 4-nya kita keluarin. Min X1 ditambah sama Y. Nah, kalau kayak gini, boleh kita coret. Ya, hasilnya Alhamdulillah dapat jawabannya sama dengan 3 per 4 ya. Jadi yang isinya. Cukup kompleks, tapi harus diingat-ingat. Nah, dan dicoba kembali agar lebih lancar ya. Jarang-jarang ya suku tengah digunakan pada soal aritmatika. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di soal nomor 10 di video berikutnya. Terima kasih.